Tienes mi verdad, porque ella te está sacando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así? Sekarang kita ada di SDN Tanjung Jati 2. Di sini kita mau ngapain ya? Kita akan Wawancara manajemen pendidikan di sekolah. Stay tune ya, jangan lupa ditonton video kita nanti. Bye. Ibu bisa dimulai sekarang nih. Oke, silakan. Gini Ibu, kita kan dari Universitas Gunajaya Madura izin untuk melakukan wawancara mengenai manajemen yang ada di sekolah. Sebelumnya bisa perkenalan terlebih dahulu kalian jenengan. Saya Ya. Saya Mariatul Kursia, biasa dipanggil Maria. Kebetulan adalah guru di sini. Untuk manajemen yang pertama itu untuk peserta didik Ibu. Di sekolah ini bagaimana sistem penerimaan peserta didiknya itu? Untuk penerimaan peserta didik, kami tidak mempunyai banyak ragam. Untuk kendala penerimaan siswanya sendiri apa saja? Mungkin ada kendala. Karena kendala tidak ada ya, karena kami dengan TK-TK kita sudah ada kerjasama dengan baik, sehingga kami sudah dapat informasi dengan TK yang dekat dengan kami itu bahwa Pengelolaan peserta didik dalam pengembangan minat dan bakatnya. minat dan bakat ya, Iya. itu semua kelas. Iya. Minat dan bakat biasanya di depan itu ada semacam tes, kemudian ada semacam pengamatan untuk mengetahui ke arah mana minat dan bakat anak itu, sehingga nantinya kalau guru itu tahu datanya tentang minat dan bakat itu, maka guru itu akan mempunyai data dan bisa membuat sebuah perencanaan yang basisnya data. Apakah ada program khusus Bu yang menaungi minat bakat siswanya? Yang Ekstrakurikuler. Kalau dikatakan khusus tidak ya Mbak ya, tapi ekstra kami itu mengarah ke sana. Terutama kami ini sekarang akan mengikuti One Inovasi yang ada di Kabupaten Bangkalan ya, dan alhamdulillah One Inovasi kami diterima. Insya Allah kami nanti akan ke pusat ya, dimana kami di situ punya inovasi tentang akupressure. Kerjasama dengan orang tua untuk mendukung perkembangan peserta didik di sekolah. Komite kami aktif, komite sekolah kami aktif. Di bawah komite itu ada paguyuban yang sangat aktif. Jadi saya mulai dari penyusunan kurikulum itu sudah melibatkan mereka. Bagaimana sekolah memfasilitasi komunikasi antara orang tua terkait perkembangan peserta didik? Ya, kembali lagi ke tadi itu kami sangat intens berhubungan ya, sehingga tidak hanya penerimaan rapor atau penerimaan sisipan kami itu enggak, bahkan kami itu memberdayakan komite dan paguyuban dalam setiap pembelajaran. Di kelas itu ada banyak alat peraga, ada banyak gambar-gambar yang sesuai dengan fase kelas itu masing. Itu orang tua yang melukis. Kemudian ketika pembelajaran, orang tua bisa jadi model di situ. Kita membuat nasi goreng, saya bisa buat nasi goreng. Tapi kan biasa kalau guru membuat nasi goreng atau mencontohkan. Tapi kalau ibunya, tuh. Kemudian keaktifan lagi kami di sini setiap Jumat tanggal awal tiap bulan itu ada sarapan sehat masakan ibu tercinta. Itu gunanya untuk menjaga keakraban antara anak dengan orang tua dengan sekolah dengan anak. Jadi
apa namanya, ada komunikasi bolak-balik, dan itu berjalan sampai berjalan. Jadi tujuan kami adalah supaya anak itu mampu berterima kasih kepada ibunya. Ibunya sudah menyiapkan kan masakan ibu tercinta. Jadi saya bilang ke orang tuanya, tolong dimasakkan walaupun hanya sekedar bawang ceplok. Tolong dimasakkan walaupun hanya sekedar ikan asin. Karena itu masakan ibu. Nanti anak akan berterima kasih kepada ibunya. Jangan sampai anak berterima kasih kepada tetangganya atau tukang warung. Begini kami. Oke. Bagaimana kepala sekolah mengelola data peserta didik mulai dari pendaftaran hingga kelulusan? Kepala sekolah mengelola, tetapi tidak semua dikelola oleh kepala sekolah, karena dalam hal ini kepala sekolah bisa minta bagian-bagian dari guru itu, tidak selesai kalau kepala sekolah. Bagaimana sistem rekrutmen, seleksi, dan penempatan kerja pendidik dan tenaga kependidikan? Oke, yang pertama itu kami diberi oleh pemerintah melalui pengangkatan CPNS yang ketiga kali. Kalau kami merekrutmen sendiri, saya begini, saya mencari orang-orang terutama dari PGSD.
Ya, nama saya Zari Lironsana, saya wali kelas 4. Ya. Ini yang pertama itu tentang manajemen peserta didik Ibu. Bagaimana pengelolaan peserta didik dalam pengembangan minat dan bakat di kelas? Saya mengelolanya dari awal, memanagenya dari awal. Dengan cara apa? Saya menggunakan diagnosis kognitif di awal pembelajaran waktu MPLS. Jadi saya bisa, paling tidak saya mempunyai pandangan, oh anak ini bisa ke IPA, anak ini bisa ke matematika, yang seperti itu. Berbeda pendekatan yang Ibu gunakan untuk menangani perbedaan kemampuan belajar. Caranya saya langsung sama siswanya. Untuk langkah-langkah yang dilakukan dalam mendukung perkembangan karakter peserta didik. Langkah-langkah dalam mendukung, dari gurunya harus siap. Nah, kalau masalah langkah-langkah pembelajaran, ya gurunya harus siap. Artinya ada modul, media pembelajaran. Apa tantangan terbesar Ibu dalam mengelola manajemen peserta didik di sekolah ini? Mengelola manajemen peserta didik itu menurut saya gak susah sih, susahnya cuman pada minat belajarnya saja. Kalau mengelola manajemen kan guru pastinya bisa, buktinya bisa membuat kesepakatan kelas, ya itu pasti ada. Kesepakatan kelas itu antara siswa dan murid. Kalau hanya guru aja yang buat kesepakatan kelas, itu namanya mendiskriminasi kan gitu. Jadi kalau untuk manajemen kelas itu saya tidak ada kesulitan. Yang kesulitan adalah dari minat siswanya sendiri. Langsung ke manajemen sarana dan prasarana ya Ibu ya. Bagaimana sistem pemeliharaan sarana prasarana di kelas? Sistemnya itu kita, kalau sarana prasarana kan seperti papan, di lemari itu ya ada lengkap. Bagaimana cara mengelola yang boleh dijaga dengan baik secara apa namanya, berkelompok, katakanlah piket misalkan ya piket ada 4-5 orang itu, jadi mereka bertanggung jawab, kan ada struktur kelas. Kemudian apa yang menjadi tantangan besar Ibu dalam menghimbau peserta didik untuk memelihara sarana dan prasarana di kelas? Tantangannya adalah susah untuk mengingatkan mereka gitu. Susah, mereka tuh gini, misalkan mereka punya tanggung jawab, ya, tapi mereka tidak melaksanakan. Susahnya di situ, perlu diingatkan. Ini Ibu, bagaimana proses Ibu di dalam menyusun modul ajar yang sesuai dengan kurikulum? Saya itu jujur, saya kalau modul, kalau yang asli download ada, yang hanya berubahkan nama ada saya yang bikin sendiri. Bikin sendiri artinya bukan pure saya ya. Saya adopsi dari PMM. Saya lihat modul itu cocok buat saya dan cocok buat kelas. Maksudnya cocok buat saya tuh, saya mudah menerapkan ke siswa. Jadi saya ambil, saya kelola, saya rubah sesuai dengan CP yang sudah ada sudah ditentukan. Lalu apa ada kendala yang ditemui saat menyusun modul ajar dan bagaimana cara mengatasinya? Tidak ada kesulitan ya, karena sudah ada CP, tinggal kita mengubahnya ke TP dan mengubahnya ke ATP. Untuk strategi pembelajaran yang sering Ibu gunakan? Kalau strategi sama kayak metode ya. Kalau metodenya ya itu cooperative learning, kelompok gitu ya, kayak jigsaw gitu. Terus ada discovery learning, terus kemudian ada yang student center. Mengakomodasi perbedaan gaya belajar itu bagaimana, Bu? Mengakomodasi itu maksudnya Kayak memenuhi gitu. Semua gaya belajar. Gaya belajar itu memang berbeda-beda. Memang saya kesulitan menyatukan gaya belajar anak, nggak sama. Terus cara karakternya anak pun berbeda ya. Terus IQ-nya anak juga berbeda. Bagaimana caranya, Bu? Saya itu mencari gimana caranya materi ini sampai poin pertama saya. Dan kedua, media apa yang mungkin yang sekiranya semuanya bisa memahami. Karena anak-anak ada yang suka nonton video, ada audio ya.
ada kemudian kinestetiknya anak-anak kan gitu. Dari situ kelihatan nanti. Untuk metode evaluasi yang biasa Ibu gunakan dalam mengukur pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran. Formatif. Saya pakai formatif atau mungkin seperti ulangan harian itu tuh. Boleh minta dokumentasi tentang media atau piketnya Jadwal piket ada, saya punya. Kemudian apa lagi? Modul ajar media, langsung itu nyata. Saya kalau masih baru-baru ini belum bikin karena setelah sekolah sibuk. Besok lagi ada bias suntikan, terus kelasnya dipakai. Ada sih di laptop. Seadanya saya. Mungkin itu aja yang bisa kami tanyakan ke Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Iya. Mohon maaf mengganggu waktunya juga. Sering-sering diganggu ya. Hai, kita perjalanan pulang habis dari SDN Tanjung Jati 2. Iya. Jadi karena SDN Tanjung Jati 2 itu ada di komplek TNI AL dan kita tidak mau ribet melewati pos TNI AL, kita lewat belakang SD-nya dan samping kanan kiri kita semak belukar. Terus kita mau Pulang. Iya. Sudah selesai wawancaranya.